3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Jamaah subuh Masjid Ahmad Dahlan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian sehingga di pagi hari ini kita bisa mengawali hidup kita dengan sebuah ketaatan kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita kepada iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh rahimakumullah. Kita pasti sadar bahwa hidup ini hanyalah sebentar. Ibarat seorang pengembara yang bepergian ke suatu tempat, kebetulan dia tinggal di sebuah rumah kontrakan, yang rumah itu dikontrak selama 1 tahun. Maka apabila sudah kita tempati selama 10 bulan, berarti jatah tinggal kita masih tersisa 2 bulan lagi. Demikian juga hidup ini, kita sebenarnya telah memiliki kontrak di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dan tinggal di dunia. Hanya saja kita tidak ada yang tahu sampai kapan, sampai berapa lama izin untuk tinggal di dunia ini yang kita miliki. Setiap kita pasti pernah berbuat dosa. Sehari pun kita tidak bisa seperti malaikat yang kemudian dia mengisinya dengan ketaatan kepada Allah. Sama sekali tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita adalah manusia yang sangat mungkin berbuat kesalahan. Setiap hamba Allah yang soleh, yang pernah engkau temui, pastilah dia pernah berbuat salah dan dosa. Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Lau ta'lamuna dzunubi ma wati'a aqibis nani." Seandainya kalian mengetahui dosa-dosaku, tidak akan ada orang yang mau berjalan di belakang. Begitu juga Muhammad bin Hambal rahimakumullah juga pernah berkata, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara akadun ayyajlisa ilayya." Andaikan dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada dari seorang pun yang ingin duduk dekat-dekat denganku. 2 orang yang soleh, ahli ibadah, yang selalu taat pada Allah pun mengakui bahwa dirinya masih berlumpuran dengan dosa. Demikianlah salah satu sifat manusia adalah tidak pernah lepas dari perbuatan salah dan dosa. Islam memberikan solusi bagi orang-orang yang melakukan dosa, yaitu dengan melaksanakan taubat. Tidak ada lagi perbuatan terbaik bagi pendosa
kecuali bertaubat. Inilah yang dituntunkan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Bahwa setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bertaubat. Jamaah subuh rahimakumullah. Orang yang mau menyadari bahwa sikap dan jalan hidupnya selama ini masih jauh dari jalan yang lurus, maka pastilah akan memilih untuk menempuh taubat. Di hadis yang lain Rasulullah juga pernah bersabda, Ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi bi'ata marratin. Hai sekalian manusia, taubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya. Karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Taubat merupakan langkah awal ketika seseorang berniat mengabdikan dirinya pada kebaikan. Keutamaan orang-orang yang bertaubat secara jelas disebutkan dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran surat At-Toha ayat yang ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni laghfarul liman taba wa amana wa amila sholihan summah tadaya. Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Seseorang bisa kembali lagi ke jalan yang benar atau bertaubat setidaknya jika memenuhi 4 hal. Yang pertama, hendaknya taubat itu dilakukan dengan ikhlas. Bukan karena ingin dipuji seseorang atau hanya karena ingin terlihat soleh dan religius. Karenanya taubat ini harus dibangun atas niat yang lurus, benar-benar mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Disinilah kita seringkali sulit untuk mengakui perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Bagaimana kita bisa bertobat secara sungguh-sungguh apabila hati kita masih sulit untuk mengakui kesalahan itu. Yang ketiga, harus menghentikan segala dosa, baik dosa kecil maupun dosa yang besar. Sebab tak ada dosa kecil jika dilakukan secara terus-menerus. Dia yang kecil itu tadi akan menjadi besar. Dalam konsep taubatan nasuha, berhenti dari semua dosa, bukan hanya berhenti dari dosa tertentu, dosa yang dia lakukan, yang pernah dia lakukan maksud saya, tetapi kemudian dia masih mengerjakan dosa yang lain. Tentu saja dalam hal ini termasuk berjanji untuk tidak mengulangi lagi dosa yang pernah dia lakukan. Taubat yang sungguh-sungguh adalah bertekad tidak ingin mengulangi perbuatan dosa lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melakukan taubat itu secara tulus. Seperti dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah
kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang sebenar-benarnya. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian yang keempat, apabila ada pihak lain yang kita ambil atau kita zalimi, maka ditambah dengan mengembalikan hak mereka atau meminta kepada yang kita zalimi itu untuk dihalalkan berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang pernah menzalimi seseorang, baik kehormatannya ataupun yang lainnya, maka mintalah untuk dihalalkan pada hari ini sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal soleh, maka diambillah amal solehnya sesuai dengan kezaliman yang dilakukan. Namun, jika tidak ada amal solehnya, maka kejahatan orang itu akan dipikulkan kepadanya. Jamaah subuh rahimakumullah, taubat janganlah kita tunda. Taubat tidak cukup sekedar diniatkan dan diucapkan, tapi mesti diwujudkan dalam tindakan. Setelah menyesali perbuatan yang dilakukan, mintalah ampun kepada Allah dan jangan ulangi perbuatan dan kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahi walakum walisairil muslimina innahu huwal samiul alim. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan dalam kuliah subuh kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Akhirnya marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah fatun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.